Berdasarkan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, menyatakan bahwa kota Kupang berada pada masa peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan. Peralihan musim ini disebabkan oleh belokan angin, serta didukung dengan suhu permukaan air laut yang hangat, dan kemudian menyebabkan wilayah kota Kupang berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat, disertai petir dan angin kencang. Penjabat Wali Kota Kupang telah mengeluarkan imbauan kepada para camat, lurah, serta semua lembaga sosial di Kota Kupang untuk melakukan tindak pencegahan dini. Pencegahan dini dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk waspada akan bencana, di antaranya dengan membersihkan sampah di saluran atau di selokan, tidak berpergian keluar rumah saat terjadi hujan, angin kencang bila tidak mendesak. Segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang aman jika terjadi hujan berintensitas tinggi dengan durasi lebih dari 1 jam, serta jika objek pada jarak pandang 30 meter tidak terlihat jelas. Selain itu, untuk melaporkan kejadian bencana yang terjadi melalui call center BPBD Kota Kupang. Untuk lebih memahami dan mengetahui bagaimana tindakan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di Kota Kupang, ikutilah dialog Katong Bo Omong sesaat lagi. November 2022. Dan seperti dalam prolog tadi, saudara, bahwa saat ini kita masuk dalam musim pancaroba, artinya bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana itu kita harus lakukan dari saat ini. Dan untuk itu, saudara, dalam Katong Bo Omong edisi kali ini kami coba mengangkat topik Kota Kupang Siaga Bencana. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya 4 orang narasumber. 3 yang ada di sini saya akan perkenalkan. Yang pertama, perwakilan dari pemerintah Kota Kupang, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, Ibu Elsie W.A. Sion, SOS MSI. Ibu Elsie, selamat petang, selamat datang. Selamat petang. Juga narasumber saya yang kedua, Sylvester Ndaparoka. Beliau adalah Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim atau FPRB API Kota Kupang. Pak Fester, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, selamat datang, salam tangguh. Dan narasumber saya yang ketiga, ini sedikit berbeda dengan kita. Beliau adalah Koordinator Komunitas Tuli Kota Kupang, Mario Lado. Mario, selamat petang, selamat datang. Dan untuk penterjemah Komunitas Tuli ini juga hadir bersama saya, Willy John, penerjemah bahasa isyarat. Dan saudara, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbicara sekali lagi berkaitan dengan Kota Kupang Siaga Bencana. Dan mungkin di awal ini, mungkin saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu Elsie dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita tahu bersama bahwa saat ini sudah keluar instruksi wali kota kaitan dengan kesiapsiagaan bencana di Kota Kupang. Dan tentu kita ketahui bersama Ibu Elsie bahwa Kota Kupang berpotensi terjadi 10 jenis bencana. Di antaranya banjir, longsor, angin kencang, dan sebagainya. Nah, bagaimana membangun kepekaan bagi masyarakat Kota Kupang terhadap bencana-bencana yang siap kapan saja akan mengancam kita? Ya, jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang itu ada 4 untuk di prabencana. Jadi sebelum bencana itu terjadi, penanggulangan bencana itu sudah harus dilakukan. Jadi upaya pencegahannya, upaya mitigasinya, mitigasi itu ada 2, mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Kemudian upaya kesiapsiagaannya sendiri dan kemudian peringatan dini. Jadi 4 hal itu dilakukan pada tahap sebelum bencana itu terjadi. Kemudian nanti kalau pada saat bencana terjadi, itu ada tanggap darurat, pemberian bantuan dan pertolongan darurat di situ. Nah, setelah bencana terjadi ada upaya rehabilitasi dan upaya rekonstruksi. Terkait dengan masa memasuki musim hujan, kami menyebutnya masa ini adalah masa pancaroba. Nah, di masa pancaroba itu kan yang berpotensi paling sering terjadi tiap tahun itu adalah angin puting beliung.
Jadi tiap kali perpindahan dari kemarau ke hujan, hujan ke kemarau, selalu puting beliung dan angin kencang itu terjadi. Karena itu di masa-masa itu kami memberikan melalui Pak Penjabat sudah tanda tangan himbauan kepada masyarakat untuk waspada. Jadi waspada bencana hidrometeorologi basah. Jadi itu bisa angin puting beliung, angin kencang, bisa banjir, bisa longsor. Jadi artinya bahwa dari sisi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan 4 hal tadi. Ya. Yang terakhir itu apa? Selain Peringatan dini. Peringatan dini. Ya. Nah, berkaitan dengan pencegahan. Tentunya kita tidak menginginkan bencana itu terjadi. Ya. Tapi kalau seandainya bencana itu terjadi, apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Kupang untuk menghadapi bencana? Ya. Oke, kalau dari pemerintah Kota Kupang yang pertama untuk siap siaganya kami ada posko 24 jam. Ada posko? Ya, jadi ada nomornya juga yang nanti sebentar akan saya share. Itu kami menerima laporan dari masyarakat, jadi setiap saat bisa datang ke kantor, alamatnya di BPBD sebelah Taman TGP. Nah, kemudian juga peralatan dan logistik tentunya harus disiapkan untuk menghadapi kemungkinan akan terjadi bencana. Jadi hal-hal itu yang perlu disiapkan. Selain itu juga kami punya tim reaksi cepat. Jadi tim reaksi cepat itu juga dilatih dan kemudian disiapkan untuk menghadapi darurat bencana. Nah, Ibu Elsie, artinya bahwa tadi seperti Ibu katakan di awal tadi bahwa Kota Kupang berkaitan dengan peringatan hidrometeorologis ini karena angin puting beliung, juga intensitas curah hujan yang tinggi yang menyebabkan longsor, banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bercermin dari tahun kemarin, secara tiba-tiba badai siklon Seroja menghantam kita. Nah, dengan peringatan dini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, apakah tidak membuat masyarakat Kota Kupang menjadi khawatir karena akan muncul lagi bencana seperti tahun kemarin atau seperti apa, Bu, supaya masyarakat lebih mempersiapkan diri menghadapi bencana? Oke, jadi untuk masyarakat pemirsa di rumah, tentunya himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi itu supaya ada upaya kesiapsiagaan dari pihak masyarakat. Jadi kesiapsiagaan ini kan bukan hanya di pihaknya pemerintah, tapi juga pihaknya masyarakat. Jadi dengan melakukan himbauan yang kami berikan itu sudah upaya kesiapsiagaan dari masyarakat. Nah, pada waktu lalu yang Seroja itu sebenarnya sudah ada peringatan dini sebelumnya. Sudah ada peringatan dini? Iya, jadi kami kan sebagai saluran, BPBD sebagai salah satu yang menyalurkan peringatan dini itu di H-2, H-1 itu sudah disebarluaskan, cuma memang kita masyarakat belum terlalu terbuka mata kita terkait dengan upaya-upaya peringatan dini yang diberikan. Mungkin masih berpikir bahwa oh ini musim barat biasa, ini hujan angin biasa. Nah, karena itu di himbauan yang kami keluarkan itu juga masyarakat diminta untuk selalu mengikuti update dari BMKG, info dari BMKG kan itu lembaga resmi yang mengeluarkan peringatan dini. Jadi kami bantu untuk menyalurkan. Di luar lembaga itu hoax. Di luar lembaga itu adalah hoax. Oke, Iya. saat ini saya beralih ke Pak Fester selaku Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Kupang. Nah, Pak Fester, tentunya forum ini telah dibentuk oleh pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini BPBD Kota. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh forum ini dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko terjadi bencana di Kota Kupang, Pak Fester? Iya, terima kasih. Selamat malam pemirsa TVRI di mana saja berada. Kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Kupang adalah forum yang merupakan platform resmi pemerintah. Jadi hampir di seluruh daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi pasti memiliki forum ini. Nah, forum ini terdiri dari 5 elemen kunci. Satu pemerintah, BPBD di dalamnya, dan ada dari teman-teman akademisi, ada media,
ada juga dari dunia masyarakat. Dunia masyarakat ini terbagi ada lembaga agama, ada perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas, sampai pada lembaga swadaya masyarakat. Gereja, komunitas keagamaan juga masuk di dalam. Lalu yang terakhir itu di dunia usaha. Dunia usaha pun banyak klasternya, misalnya perhotelan, klaster-klaster ekonomi, UMKM, dan seterusnya. Nah, forum ini adalah forum yang bertugas untuk mengkonsolidasi energi dari 5 pilar tadi untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Nah, terkait dengan apa saja yang sudah kami lakukan, yang pertama kami benar-benar merapat ke Badan Bencana Kota Kupang, sekretariat kami di sana, dan kerja kami adalah satu, mendukung program pemerintah kota dan terutama berhubungan dengan kerja-kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Kupang untuk melakukan pengurangan risiko terhadap bencana. Bentuknya antara lain satu, misalnya tadi pada elemen untuk literasi kebencanaan, itu kami melakukan itu. Ada banyak hal yang dengan energi yang dipunyai oleh teman-teman dari 5 helix tadi, itu bisa membantu untuk literasi kebencanaan, dan bentuknya bisa berupa flyer, tulisan-tulisan, kumpulan-kumpulan tulisan riset, dan seterusnya, bahkan sampai pada balio-balio, dan kemungkinan dan kemudian kita punya juga media sosial. Forum pengurangan risiko bencana punya fanpage Facebook yang bisa diupdate. Jadi kalau BMKG rilis, pasti kami langsung otomatis rilis. Itu selisihnya cuma menit-menitan saja. Pak Wali Kota kasih keluar edaran, kami langsung rilis. Nah, forum Pentahelix ini sudah dibentuk dari tahun berapa? Ini kami sudah sekarang, misalnya kami baru terpilih lagi untuk kedua kali pada 3 November barusan, dan ini sudah kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi 10 tahun forum ini, forum Pentahelix, ini sudah terbentuk. Artinya bahwa ketika terjadi bencana, artinya bahwa kita tidak bergantung penuh pada pemerintah. Betul. Tapi ada berbagai unsur yang sudah terlibat dalam forum ini bisa membantu. Artinya bahwa tadi forum ini juga paling kurang literasi sudah terus diberikan kepada masyarakat, juga terus mengupdate kaitan dengan informasi-informasi berkaitan dengan kebencanaan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini BPBD Kota Kupang. Saya beralih ke Mario. Ya, mungkin nanti Kakak Willy nanti bisa menerjemahkannya kepada kita. Mario, tentunya disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan ketika terjadi bencana. Nah, informasi apa yang paling diperlukan oleh kaum disabilitas ketika terjadi bencana? Saya mewakili dari komunitas Tuli Kupang. Sebelumnya banyak disabilitas yang belum paham tentang bencana. Banyak yang tidak tahu. Akhirnya kita mendapatkan bantuan dari BPBD dan Forum PRB API Kota Kupang. Jadi saya harus berusaha supaya teman-teman tuli tahu tentang. Nah, saya biasanya update informasi dari BMKG, tapi bahasanya tinggi. Nah, baliho-baliho yang dipasang juga bahasanya tinggi. Jadi teman-teman tuli itu tidak mengerti, karena salah satu kekurangan teman tuli adalah minimnya kosakata. Yang kedua, iklan. Kalau tidak ada gambar, itu teman tuli tidak bisa mendengar, itu salah satu. Jadi kesulitannya adalah dulu semuanya hanya ada di iklan atau pakai radio. Nah, itu kesulitan atau tantangan dari teman tuli. Kita kesulitan mendapatkan informasi. Oke. Nah, saat ini karena Mario katakan bahwa informasi-informasi dari BPBD dan dari Forum Pentahelix ini, Mario langsung teruskan ke teman-teman disabilitas khusus tuli. Nah, kaitan dengan keluhan tadi bahwa bahasa yang dipergunakan terlampau tinggi. Juga bahasa gambar ini masih sangat kurang. Kalau bahasa gambarnya mungkin lebih memudahkan mereka untuk menerjemahkan itu. Nah, bagaimana Ibu Elsie atau Pak Fester bisa menjawab ini? Oke. Kalau dari kami pemerintah, kan penanggulangan bencana ini urusan semua. Jadi teman-teman disabilitas yang masuk dalam kelompok rentan
mereka itu juga harus dilibatkan mulai dari proses perencanaannya. Jadi perencanaan, kemudian pelaksanaannya sampai monefnya. Nah, kami BPBD bersama-sama dengan forum, dengan teman-teman disabilitas, tahun lalu kami sudah melakukan aktivitas untuk bagaimana memproduksi informasi yang familiar terhadap teman-teman dari KTK komunitas tuli. Jadi mereka harus terlibat, kan mereka yang tahu kebutuhan mereka. Jadi informasi itu kami berikan ke komunitas mereka, kemudian mereka yang mengolah dan mereka yang di komunitas mereka sendiri itu mereka menyebarluaskan lagi. Jadi mereka terlibat itu mulai dari awal sampai dengan diseminasi informasi itu. Jadi sudah melibatkan, sudah melibatkan komunitas tuli di dalamnya. Ya. Dan bahasa yang dipergunakan seperti Mario katakan bahwa masih terlampau tinggi nih. Iya. Jadi dari kami kan menerima langsung yang dari BMKG, kemudian kami meneruskan ke secara umum. Kemudian untuk yang teman-teman dari komunitas tuli nanti diproduksi untuk komunitas mereka sendiri. Jadi kami posisikan mereka itu menjadi pelaku penanggulangan bencana. Jadi bukan penerima manfaat saja. Jadi mereka itu bukan korban, tapi mereka juga bisa diberdayakan di dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari memang perasaan benar. dan pasca. Artinya bahwa ketika bencana terjadi, yang paling tahu kondisi adalah mereka sendiri. Kita kembalikan kepada mereka. Nah, Pak Feser, apakah bisa menjawab juga keluhan dari saudara kita dari komunitas tuli ini? Iya. Dari beberapa diskusi dengan teman-teman komunitas tuli itu ada beberapa hal teknis. Satu misalnya, pilihan media sosial yang paling bagus buat mereka itu satu Instagram dan WhatsApp. Dua itu yang familiar dan ini untuk menjangkau orang tuli muda. Yang kedua, kalau kita menggunakan kayak Videotron, kita ada sekitar 4-5 Videotron di Kota Kupang. Persyaratan teknisnya itu dia harus satu kalimat kunci pendek, besar, itu. Nah itu PK untuk mereka persyaratan. Yang kedua, kalau kita menggunakan media seperti televisi, secara visual gambar dari JBI-nya tidak boleh kecil, harus lebih besar. Khusus untuk informasi kebencanaan, dia harus lebih besar. Yang diikuti dengan running text yang slow dan singkat padat jelas. Nah itu persyaratan teknis sudah kami kaji. Bahkan kami sudah melakukan konfrontasi dengan teman-teman di selain Mario, itu kita menguji efektivitas dari pendekatan ini dan cukup berhasil. Memang kita lagi cari cara, misalnya kayak begini, tidak semua komunitas tuli itu sekolah, dan mereka hanya bisa dibantu oleh keluarga pendampingnya. Nah sekarang kuncinya adalah bagaimana kita mendorong untuk keluarga pendamping mengerti tentang peringatan dini yang kita berikan atau informasi kebencanaan yang kita berikan. Nah salah satu program dari forum untuk tahun ini adalah kami ingin melatih dua aspek ini. Satu, teman-teman JBI, catatan kami ada sekitar 80 JBI di Kota Kupang. Yang kedua, keluarga pemilik disabilitas kelompok tuli. Mereka harus pendamping keluarga, mereka harus paham berkaitan dengan informasi dasar tentang kebencanaan dan informasi dasar tentang peringatan dini supaya bisa disampaikan ke teman-teman. Nah, Mario, saya kembali lagi ke Mario. Tidak semua orang tuli atau teman-teman dari komunitas tuli ini sekolah. Artinya bahwa ini menjadi tantangan Anda selaku koordinator untuk menerjemahkan bagaimana ketika terjadi bencana. Dari komunitas ini apa yang harus dibuat. Nah, ke depan apa yang akan Anda lakukan untuk membantu teman-teman dari komunitas tuli ini ketika terjadi bencana? Yang pertama saya membutuhkan banyak informasi lebih lagi, dan juga teman-teman JBI itu kita diberikan fasilitas untuk kita karena sumber informasinya itu dari kita teman JBI, dan akhirnya bahasa yang contoh bahasa yang di TV itu dibuat lebih sederhana lagi, dibuat singkat lagi, atau setidaknya video khusus teman tuli itu dibuat lebih kesimpulan, jadi teman-teman tuli bisa paham. Dan juga memakai sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp.
untuk Kota Kupang. Itu yang membuat kita merasa nyaman. Nah, sampai sejauh ini, Mario, sampai sejauh ini apa yang sudah Anda berikan untuk komunitas Anda? Mungkin edukasi seperti apa yang sudah Anda berikan kaitan dengan bencana ini kepada komunitas Anda? Saya pernah memberikan pelatihan tentang bencana. Contoh, cara kalau misalnya ada gempa, waktu itu saya menjadi perwakilan untuk belajar, terus saya ajarkan kembali yang saya terima ke teman-teman komunitas tuli. Nah, pernah juga dulu di sekolah juga saya memberikan itu. Nah, apakah semua teman-teman yang ada di komunitas tuli ini bisa menerima bahasa yang Anda berikan? Karena tidak semua sekolah nih. Ya, semuanya bisa karena Kamario menggunakan bahasa Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Itu bahasa yang sehari-hari digunakan teman tuli. Supaya teman-teman tuli bisa paham. Oke. Dan itu bahasa yang untuk semua teman tuli bisa paham juga, umum. Oke. Nah, saya kembali ke Ibu Elsie. Tentunya saat ini kita ada 6 kecamatan di Kota Kupang. Nah, apakah BPBD Kota atau pemerintah Kota Kupang telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Kupang, Bu? Ya, kalau terkait pemetaan rawan bencana, kami punya dokumen kajian risiko bencana 2017-2021 memang sudah ada luar. Saat ini kami dalam proses finalisasi dokumen yang baru 2022-2026, karena tentunya kalau kita membuat pemetaan terkait dengan risiko bencana itu setiap tahun kan dia berubah-berubah. Jadi ancamannya mungkin tetap, tapi kerentanan dan kapasitasnya setiap tahun itu berubah. Jadi artinya itu mempengaruhi risiko bencana yang ada. Kerentanan setiap tahun berubah. Ya, Berubahnya seperti apa, Bu? Ya, jadi bisa saja pertambahan penduduk itu merupakan salah satu unsur kerentanan. Pembangunan rumah-rumah, tutupan lahan ini semakin banyak juga, itu salah satu unsur kerentanan. Dari 6 kecamatan yang ada di Kota Kupang, yang paling rentan terhadap bencana ketika misalnya hujan dengan intensitas tinggi, tentu ada banjir, ada longsor. Yang paling rawan dari 6 kecamatan di Kota Kupang ini kecamatan mana, Bu? Ya, jadi dia bervariasi. Bervariasi. Ya, jadi kalau misalnya kalau untuk longsor, banjir itu area-area Oebufu, TDM itu rawan. Jadi kami punya relawan di hampir semua kelurahan itu. Jadi kalau sudah hujan intensitas tinggi, durasi lama, itu sudah grup-grup WA relawan itu sudah dikasih peringatan untuk memperingatkan masyarakat yang ada di bantaran kali itu. Jadi itu kalau untuk Oebobo itu dia rawan banjir longsor. Kalau di Fatululi itu juga banjir genangan. Lalu untuk longsor itu di Mantasi, di Bakunase 2, di Air Nona. Kemudian kalau angin itu di hampir semua wilayah Kota Kupang. Gitu. Jadi angin semua wilayah Kota Kupang. Untuk longsor dan banjir ini sudah ada titik tertentu. Sudah ada titik, yang paling parah tertentu. itu Oebufu dan TDM. Ya, Oebufu, TDM. Oebufu itu di Kampung Amanuban. Itu kan kita sekarang ini ada relokasi. Jadi banyak di wilayah itu yang masuk dalam program relokasi pemerintah saat Seroja waktu lalu. Jadi dibuatkan hunian tetap di Manulai 2. Oke, jadi sudah ada relokasi bagi saudara-saudara kita yang berada di bantaran kali, khususnya yang tinggal di sekitar Oebufu dan TDM. Ya, dengan ada beberapa lokasi rawan longsor lagi. Itu belum yang banjir. Kalau banjir genangan juga terdeteksi di beberapa titik. Kemudian banjir rob juga kalau gelombang pasang itu kan menimbulkan banjir rob. 2014 itu kami sempat tanggap darurat banjir rob di pesisir, di Pasir Panjang itu. Ya. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Vester. Tentunya Forum Pentahelix tadi ini sudah bekerja, artinya bahwa sudah 10 tahun bekerja, dan ini periode kedua di tangan Pak Vester dan teman-teman. Kalau kita bicara satu periode ya. Oke. Ya, kalau kita bicara kaitan dengan tantangan, tentu Pentahelix ini memang
sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Karena sekali lagi bahwa ketika terjadi bencana, pemerintah tidak mungkin akan bekerja sendiri. Kita membutuhkan berbagai elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya untuk menanggulangi bencana tadi. Nah, tantangan terbesar apa yang Pak Fester dan teman-teman rasakan, atau mungkin karena ini harus mengumpulkan berbagai unsur akademisi, pelaku usaha, forum masyarakat dan lain sebagainya. Tantangan terbesarnya apa sih Pak Fester? Ya, tantangan terbesarnya adalah pada sisi konsolidasinya, karena pilar dunia usaha misalnya itu kan ada banyak kelompok di sana, kelompok perhotelan, kelompok retail, kelompok katakanlah bahkan teman-teman UMKM itu juga punya kelompok-kelompok, dan media misalnya itu ada kelompok televisi, ada kelompok online, ada kelompok mainstream ya kayak AJI sendiri, PWI sendiri kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana bisa kita tarik ke teman-teman ini untuk sama-sama berkolaborasi. Nah, di situ sebenarnya ada pada level tantangan selain konsolidasi tadi itu pada paradigma. Menganggap urusan bencana itu penting pada aspek tanggap darurat. Itu paling fatal menurut kami. Padahal kerja-kerja investasi penanggulangan bencana itu tidak pada tanggap darurat, tetapi pada yang dibilang Ibu Elsa tadi, pada bagaimana pengurangan risiko, bagaimana kita menginvestasi di situ. Nah, kerja-kerja pengurangan risiko itu kerja yang luar biasa. Kita mencatat misalnya di Kota Kupang, kita beruntung bahwa Kota Kupang salah satu kota yang punya regulasi cukup lengkap berkaitan dengan kebencanaan. Ada perdanya, ada kajian risiko bencananya, ada sejumlah dokumen rencana kontingensi. Nah, memang ada PR di bagian situ, bagaimana dokumen rencana kontingensi ini dibuat lagi karena sudah selesai. Misalnya atau kita bicara cuaca ekstrim hari ini, Kota Kupang belum punya rencana kontingensi cuaca ekstrim. Rencana kontingensi cuaca ekstrim ini adalah menjadi rencana operasi jika terjadi bencana terkait dengan cuaca ekstrim, gitu. Nah, di bagian situ itu menjadi penting. Nah, itu urusan pilar mana? Itu urusan teman-teman di pemerintah, terutama di penganggarannya. Jadi kerja investasi tadi menurut kita adalah dipastikan regulasi mana yang perlu ada, dan paling dibutuhkan satu rencana kontingensi diikuti dengan penganggaran yang memadai terkait dengan belanja legislasi tadi. Tidak cukup dengan perda penanggulangan bencana. Nah, itu di bagian itu jadi tantangan di paradigma. Ya. Kalau tidak clear di bagian situ, maka pemerintah hanya menganggarkan tentang bantuan untuk tanggap darurat saja. Gitu. Nah, padahal urusan-urusan pembiayaan di lain yang investasi tadi menjadi penting. Yang berikut, menurut saya juga bagaimana memastikan misalnya dunia kampus, Undana, Unkris dan seterusnya itu ada ribuan orang yang beraktivitas di sebuah kampus yang luasannya tidak besar. Jika terjadi bencana, apa yang perlu dilakukan? Kita ingin mendorong kampus tangguh di bagian situ. Dan ini pekerjaan yang luar biasa untuk bagaimana menggandeng kampus misalnya untuk benar-benar memitigasi dirinya, mempersiapkan dirinya menghadapi bencana. Kampus-kampus banyak di daerah rendahan misalnya, Unkris dan seterusnya. Tapi juga ada kampus-kampus di wilayah atas yang juga tadi yang Ibu Elsa bilang, ada di wilayah yang cukup rentan berkaitan dengan angin kencang puting beliung. Daerah Liliba yang merupakan potensi di mana sering terjadi angin kencang puting beliung itu pusat kampus. Tapi kampus sendiri perlu menyadari dirinya misalnya untuk memastikan. Saya setuju misalnya kami menemukan misalnya ada kampus seperti Poltekkes, Kemenkes itu sudah punya mata kuliah penanggulangan bencana. Jadi itu 2 atau 3 SKS di sana. Nah, tapi tidak cukup dengan ada mata kuliah itu. Nah, bagaimana melakukan drill, simulasi seperti yang tadi Maria bilang, kita drill, simulasi terus. Nah, itu tantangannya. Yang berikut di level pentahelix ini adalah bagaimana di saat sekarang misalnya menurut saya adalah perlu kita melakukan semacam rapat koordinasi untuk mengecek kesiapan kita.
contoh misalnya dari dunia usaha, berapa stok pangan yang tersedia jika terjadi, berapa stok obat-obatan yang tersedia, berapa stok shelter atau bahan-bahan untuk bisa sekedar selimut dan seterusnya yang tersedia hari ini. Kita tidak punya data. Kita tidak punya data itu. Nah, itu tantangannya. Nah, kalau ini dia terkonek dengan baik lewat teman-teman BPBD, kita tahu jumlah beras ada di sekian, jumlah sembako ada di sekian, potensi-potensinya. Nah, ini kita bisa resource ini bisa kita pakai jika terjadi bencana. Nah, di bagian ini itu yang perlu disimulasikan. Simulasi koordinasi, simulasi komunikasi. Nah, kita belum pernah melakukan itu secara komprehensif dengan melibatkan pentahelix tadi. Simulasi koordinasi. Nanti saya akan bertanya lagi ke Ibu Elsie, tapi saudara, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Katong Ba Omong. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Ya, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Ba Omong. Dan mungkin tadi sebelum kita pariwara tadi, Ibu Elsie, ini dari Pentahelix atau Forum pengurangan risiko bencana
Kakak Fester katakan bahwa saat ini kita masih belum saling berkoordinasi. Artinya bahwa simulasi koordinasi itu kita perlukan untuk bagaimana memitigasi kaitan dengan kebencanaan. Nah, untuk menjawab ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang? Karena saat ini sekali lagi, pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan peringatan kaitan dengan bencana hidrometeorologis tadi. Maelsi. Ya, jadi seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Fester bahwa semua simulasi, koordinasi dan lain-lain itu harusnya ada di dalam satu dokumen rencana kontingensi. Jadi dokumen rencana kontingensi itu dia membagi peran di situ. Jadi akan terbaca peran-peran OPD maupun helix-helix yang lain itu ada di dalam dokumen itu. Tapi itu harus disimulasikan. Jadi semua pihak itu tahu peran mereka ketika disimulasikan itu, mereka tahu sehingga ketika terjadi mereka sudah tahu posisi mereka itu ada di mana. Nah, terkait dengan koordinasi BPBD perwakilan pemerintah Kota Kupang, kami punya 3 fungsi. Jadi fungsi yang pertama fungsi koordinasi, kemudian fungsi pelaksana dan fungsi komando. Fungsi komando itu dilaksanakan ketika tanggap darurat bencana. Nah, dalam kaitan dengan fungsi koordinasi, BPBD juga menjadi sekretariat dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kebetulan saya juga sebagai sekretarisnya, jadi bergandengan tangan untuk melakukan koordinasi dengan helix-helix yang lain selain dengan helix pemerintah. Dalam hal ini BPBD dan OPD-OPD yang lain terkait dengan penanggulangan bencana. Berbicara tentang helix dunia usaha, sebenarnya itu juga ada di dalam kendali, ada OPD terkait yang mengurus itu, misalnya Perindak. Jadi mereka juga masuk di dalam forum pengurangan risiko bencana. Jadi kalau kita simulasikan dengan benar pada saat pra bencana, maka pada saat bencana kita tidak gagap. Nah, kelemahan kita adalah penanggulangan pra bencana itu masih dilihat sebelah mata, belum dianggap sebagai itu investasi. Nah, ketika pra bencana itu dilihat sebagai investasi, maka itu akan menghemat sekian anggaran yang harus keluar pada saat tanggap darurat dan bahkan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi itu, karena penanggulangan bencana itu sudah dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Nah, jadi waktu lalu setiap tahun itu kami ada rapat-rapat koordinasi. Jadi rapat koordinasi itu ya semua unsur itu dipanggil. Tapi memang untuk lebih idealnya itu kami harus mensimulasikan seperti yang Pak Fester katakan, mensimulasikan dokumen rencana kontingensi yang sudah disusun bersama oleh 5 helix itu. Sehingga tahu peran-peran. Jadi masing-masing tahu perannya ketika terjadi bencana. Karena rencana kontingensi itu kan dia satu ancaman, satu rencana. Jadi tidak banjir lalu dia campur dengan longsor, tidak. Jadi banjir bicara sendiri, angin puting beliung bicara sendiri, siapa bertugas apa itu ada di dokumen itu. Nah, kalau dia menjadi dokumen mati yang ada di lemari itu tidak berguna. Jadi harus disimulasikan oleh pemeran yang ada di dalam dokumen itu. Nah, itu kan butuh investasi untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi pra bencana jangan dilihat sebelah mata, tapi merupakan investasi ketangguhan kota. Investasi ketangguhan kota. Saya ke Mario. Mario, artinya bahwa saya meyakini bahwa ketika terjadi bencana, kita ambil contoh ketika terjadi bencana Seroja, pasti ada diskriminasi yang dirasakan oleh komunitas Anda. Nah, untuk melihat ini menjadi pelajaran untuk tidak terjadi diskriminasi ketika terjadi bencana, karena sekali lagi bahwa pemerintah Kota Kupang saat ini telah mengeluarkan peringatan kaitan dengan bencana hidrometeorologis. Nah, artinya supaya teman-teman Anda tidak didiskriminasi atau merasa terdiskriminasi ketika terjadi bencana, apa yang harus dilakukan oleh komunitas Anda? Kita bicara kaitan dengan komunitas tuli tadi. Silakan Mario.
berapa bulan tahun lalu waktu bencana Seroja, banyak teman-teman tuli yang tidak tahu tentang Seroja. Karena teman-teman tuli melihat, oh itu seperti angin yang biasa. Banyak teman-teman tuli yang malah berkumpul di rumah kayak duduk-duduk ngobrol begitu. Akhirnya orang tua yang kayak, ayo masuk rumah, ini lagi bencana sekarang. Nah, teman tuli bilang, kita tidak tahu ada bencana sekarang. Nah, dan itulah kelemahan kita karena kita adalah disabilitas teman tuli. Akhirnya saya langsung memberikan informasi dalam grup. Saya bertanya ke teman-teman, apakah kalian merasa ada bencana? Teman-teman merasa bilang tidak ada, kita lihat seperti biasa saja. Oh, ternyata setelah munculnya berita, kita baru tahu, oh ternyata memang benar ada bencana. Tapi sebelum itu, ya, kita belum tahu cara mendapatkan informasi prabencana itu dari mana. Akhirnya dari teman-teman BPBD dan forum akhirnya sudah membantu kami untuk membuat seperti iklan atau baliho atau TV. Nah, sudah ada suara, ada penerjemah juga. Akhirnya semua berkolaborasi. Nah, kita yang menontonnya, kita teman tuli, kita mengetahui itu dari TV atau JBI. Nah, contoh teman-teman tuli atau kita sebut lansia, mereka juga penurunan pendengaran, itu melihat, itu tidak bisa mendengar, tapi bisa melihat dari teks yang ada di berita. Nah, akhirnya dari TVRI juga sudah menyediakan atau memfasilitasi kami penerjemah. Sekarang kita teman tulis sudah tahu informasi tentang sebelum terjadinya bencana, kita sudah bisa mendapatkan. Jadi ini memang sangat disayangkan. Artinya bahwa ketika terjadi bencana Seroja, kita flashback kembali ke belakang bahwa kita masyarakat Kota Kupang waktu itu kita semua dalam situasi yang tidak terlalu menguntungkan kita. Tapi teman-teman, seperti Mario katakan bahwa kami tidak tahu bahwa ini ada bencana. Nah, artinya bahwa ini kerja keras bukan hanya pemerintah tapi dari Pentahelix ini juga paling kurang kita harapkan ada informasi-informasi mungkin yang bisa dibagikan kepada komunitas ini untuk bisa mengetahui ini kita lagi bencana nih. Nah, Mario, bisakah kita tahu berapa jumlah personil Anda atau berapa jumlah komunitas tuli yang saat ini ada di bawah naungan Anda? Kalau untuk satu komunitas kita semuanya ada berapa? Ada 75 orang. Ada 75 iya, orang. Untuk itu khusus Kota Kupang. Dari umur 18 tahun sampai umur 40 tahun. 2 orang sudah berkeluarga. Jadi ada 75 orang yang ada di dalam komunitas Anda. Iya, benar sekali. Nah, Ibu Elsie, artinya bahwa ini sudah ada lagi satu keluhan dari komunitas ini. Tapi untuk masyarakat Kota Kupang, ketika ada peringatan dini, artinya bahwa pemerintah Kota Kupang berharap bahwa ketika terjadi bencana, ya tidak menimbulkan kerugian baik material maupun moral yang dirasakan oleh masyarakat Kota Kupang. Nah, untuk mempersiapkan supaya masyarakat, artinya bahwa mitigasi itu perlu kita terus-menerus sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, untuk masyarakat Kota Kupang, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tadi bencana hidrometeorologis ini? Ya, jadi kalau terkait dengan bencana hidrometeorologis, yang pertama angin. Ya, angin tentunya kalau waktu lalu kena angin dan atap terangkat, ya pembangunan kembali itu harus lebih kuat lagi. Jadi menyesuaikan dengan ancaman yang ada, itu yang pertama angin. Kemudian terkait dengan banjir. Kebanyakan banjir itu disebabkan oleh ulah manusia. Jadi lebih banyak disebabkan oleh sampah, sampah-sampah. Jadi makanya sekarang kami ASN setiap hari itu memungut sampah, itu sebenarnya bagian dari kampanye. Jadi masyarakat diharapkan untuk melihat dan kemudian melalui lurah, RT, RW itu juga kami berkolaborasi dengan masyarakat dan diharapkan masyarakat juga sadar untuk menanggulangi bencana banjir itu dengan cara membersihkan sampah yang ada di lingkungan mereka. Kemudian terkait dengan longsor, area-area longsor yang sering terjadi itu kami sudah memberikan himbauan untuk jangan tinggal di bantaran-bantaran kali. Jadi salah satu upaya itu adalah ya relokasi itu. Lalu
yang berikut himbauan yang kami berikan itu kalau terkait dengan hidrometeorologi bahasa ini, ya selalu mengikuti informasi yang diberikan oleh. Jadi sekali lagi harus mengikuti informasi yang disampaikan atau dikeluarkan oleh BMKG dan juga BPBD ya. Kota Kupang. Ya. Itu merupakan informasi valid. Iya. Nah, Pak Fester, artinya bahwa kita tahu bersama bahwa ada kelompok rentan ketika terjadi bencana. Kita sebut tadi komunitas, juga mungkin ada kelompok-kelompok rentan di luar sana yang membutuhkan pertolongan ketika terjadi bencana. Nah, berkaitan dengan kelompok rentan ini, bagaimana sosialisasi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Forum Pengurangan Risiko Bencana ini, Pak Fester? Ya. Untuk melindungi kelompok rentan, saya kira strategi yang akan kami tempuh itu sebenarnya paling kuat tuh ada pada jaringan lembaga keagamaan sih sebenarnya. Saya kasih contoh gereja. Gereja kan punya database di internal mereka pada level unit gereja. Kami percaya itu mereka punya database kelompok-kelompok ini. Nah, kelompok gereja ataupun lembaga agama itu punya peran penting di bagian sini untuk bisa melindungi lebih awal terhadap potensi-potensi korban yang akan menyentuh kelompok rentan. Yang apa sih yang bisa dilakukan misalnya kayak gitu? Satu, menurut saya dukungan dari lembaga agama misalnya itu pada menyiapkan memastikan gereja bisa berfungsi ganda selain atau lembaga agama, masjid, gereja itu dia berfungsi ganda selain sebagai tempat ibadah, dia bisa menjadi tempat pengungsian. Nah, tidak semua gereja siap untuk itu. Lantainya dikotori misalnya kayak gitu. Nah, gereja harus siap untuk satu bagian ini atau lembaga agama harus siap untuk satu bagian ini. Yang kedua, bentuk sosialisasi kedua yang perlu dilakukan adalah kami menyebut itu tas siaga bencana. Di dalam tas siaga bencana itu isinya senter, uang case, ada obat-obatan. Kalau perempuan berarti ada pembalut dan seterusnya. Ada makanan yang bisa bertahan 3-4 hari. Dan tas ini yang kita angkat kalau harus mengungsi misalnya. Tidak perlu pikir yang lain. Nah, kita sudah buat tahun lalu dan seterusnya itu kita selalu buat flyer itu isi dari tas siaga bencana tadi. Dan ini kami akan rilis kembali. Yang berikut berkaitan dengan dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen penting sebenarnya sudah saatnya. Lagi-lagi saya punya harapan besar pada lembaga agama. Contoh, KTP, kartu keluarga, kartu nikah, akta dan seterusnya itu bisa di backup oleh lembaga agama dalam bentuk ya sederhana saya scan, simpan di cloud system. Ini kota yang punya, kita tidak bicara sinyal, kita tidak bicara internet. Ini kota yang akses internetnya luar biasa. Nah, kalau gitu kita sistem simpan datanya ke sana. Ya kalau dia hard ya oke, nanti kita laminating dia, pastikan dia data, tapi harus diselamatkan data ini. Kenapa? Karena data ini bisa dipanggil nanti waktu ada. Dan ini tidak banyak masyarakat yang sadar akan ini. Tidak banyak. Dan kita ingin bicara dengan lembaga agama supaya skalanya masif. Kita ingin bicara dengan lembaga agama untuk melindungi umatnya dengan pendekatan itu. Oke, kita punya lurah, kita punya ini, kita bisa koordinat, tapi tempat simpannya bisa kita sepakati di mana, kayak gitu. Supaya apa? Begitu ada butuh data, tinggal kita panggil data ini, kayak gitu. Tapi begitu ijazah hilang dan seterusnya, kita punya backup, Nah, kita lagi desain model itu dan karena kita punya, kenapa? Karena kota kita kota yang smart dari segi kualitas internetnya cukup memadai. Yang berikut sebenarnya kita pingin apa yang kalau tadi Mbak Elsa menekankan himbauan untuk tidak tinggal lagi. Sebenarnya kita lagi pingin untuk memastikan teman-teman terutama yang kelompok rentan ini ragamnya cukup banyak di sini. Misalnya yang punya hambatan fisik, ya hambatan visual, hambatan sensorik lain-lain. Komunitas tulis salah satu saja dari jumlah komunitas itu. Nah, kita ingin berkolaborasi di bagian sini. Bagaimana memastikan mereka terlindungi kelompok yang beresiko, ini. Gitu. Nah, salah satu strategi tadi yang kita perlu memastikan itu. Bahkan ketika situasi normal, ada anak sekolah dan lain-lain, harus dibangun sistem. Kalau ada apa-apa,
bagaimana orang tua bisa menghubungi anaknya di sekolah, bagaimana si anak bisa menghubungi keluarganya lain. Nah kan ini lagi berjalan nih, cuaca ekstrim sedang berjalan, sekolah masih buka dan seterusnya. Nah jika terjadi apa-apa yang harus dilakukan? Nah salah satu yang menjadi juru kunci menurut saya adalah koordinasi dengan sekolah. Koordinasi dengan sekolah, supaya sekolah bisa siap. Mungkin sudah saatnya kita tidak melarang anak-anak bawa HP di musim yang sekarang. Menurut kami, menurut kami, sampai bisa menghubungi orang tua. Tinggal diatur cara penggunaannya. Oke, jam pelajaran simpan HP. Tapi begitu cuaca ekstrim dan lain, ada begitu badai dan lain-lain, anak harus menghubungi orang tuanya. Oke, Bisa nah kayak gitu. saya ke Mario. Mario, artinya bahwa masyarakat pada dasarnya siap membantu. Nah, bantuan seperti apa yang diperlukan teman-teman disabilitas, khususnya dari komunitas tuli saat terjadi situasi kedaruratan bencana? Saya paling dibutuhkan itu pendamping seperti salah satunya juru bahasa isyarat, sebab kalau saat bencana datang itu semuanya panik. Jadi kita juga ikutan panik, karena kita selain panik kita juga bingung mau bertanya ke siapa. Nah, yang bisa memberikan informasi adalah kita teman-teman juru bahasa isyarat. Jadi yang paling diperlukan, yang mendesak saat ini adalah juru bahasa isyarat. Nah, kaitan dengan ini, artinya bahwa pemerintah Kota Kupang akan siap seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman disabilitas khusus komunitas tuli ini? Oke, jadi teman-teman disabilitas tentunya beragam. Pada saat prabencana itu kan kami memberikan pelatihan, kemudian simulasi. Saya juga pernah simulasi di tempatnya Pak Mario di sekolah, itu beragam disabilitas di sana. Nah, yang kami tekankan di sini adalah unsur terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga. Nah, di dalam keluarga itu kan tentunya mereka punya, kalau ada anggota keluarga yang disabilitas, tentunya mereka harus berbagi peran. Jadi ketika terjadi bencana, BPBD tidak mungkin pergi dan menolong. JBI juga kan ada di rumah mereka. Jadi anggota keluarga itu yang harus berbagi peran untuk bagaimana mereka. Jadi anggota keluarga itu sangat berperan terhadap komunitas tuli ini ketika terjadi bencana. Nah, saya tidak punya waktu banyak, tapi saya ingin memberikan waktu mungkin 1 menit untuk IBLC sebelum saya tutup. Sebagai closing statement berkaitan dengan peringatan hidrometeorologis yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang ini, apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat Kota Kupang? Kita tidak menginginkan bencana itu terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat kota? Oke, jadi seperti yang tadi sudah dikatakan tentang tas siaga itu, dalam bencana hidrometeorologi basah khususnya kan nanti akan ada angin, hujan yang mungkin intensitas tinggi, jadi perlu kita punya persediaan, minimal persediaan makanan untuk 3 hari itu. Jadi masing-masing kita harus punya tas siaga. Di dalam tas siaga itu ada persediaan makanan, ada senter, ada uang secukupnya, dan lain-lain itu untuk menanggulangi ketika pemerintah belum sampai. Jadi ketika pemerintah belum sampai, masyarakat sudah mempersiapkan diri. Pak Faisal, 1 menit untuk Anda. Saya kira yang kunci adalah koordinasi basis tadi. Koordinasi basis, karena di level basis itu adalah terkecil kalau hitungan kami ada RT 20-30 KK. Kalau di gereja berarti dia rayon 20-30 KK. Kalau dia solid, justru tanggung sharing kapasitasnya akan jalan. Jadi selain tadi yang dibilang Ibu Else, penting untuk unit keluarga, tapi kumpulan beberapa keluarga tadi itu di skala rayon RT itu kalau dia solid itu sangat membantu. Nah, Mario, untuk komunitas Anda sendiri sebagai closing statement untuk teman-temanmu yang ada di luar sana, apa yang akan Anda sampaikan berkaitan dengan saat ini kita sudah masuk masa pancaroba, peringatan sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang berkaitan dengan kesiapsiagaan kita kaitan dengan ancaman bencana ini. Apa yang akan Anda sampaikan untuk teman-teman? Saya yang paling penting itu adalah informasinya harus inklusif dan
jika ada berita tentang prabencana ini, JBI juga harus diperbesar lagi agar saya dan teman-teman saya bisa mendapatkan informasinya dengan mudah. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Elsie Sion dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah mewakili pemerintah Kota Kupang. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Fester, saya juga ucapkan untuk Mario, dan tentunya pemirsa kita tidak berharap bencana ini akan terjadi. Tapi ketika bencana ini terjadi, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa kita saling bersinergi. Ya, dan saat ini kita juga perlu sadar diri ketika kita ada di bantaran kali, mungkin intensitas hujan kita rasa sudah mulai tinggi, sebaiknya kita mengungsi. Dan paling kurang sekali lagi, koordinasi terus dilakukan supaya tidak menimbulkan kerugian fisik maupun kerugian material. Saudara, perbincangan dalam Potong Omong edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya John Hayun ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.